Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Yin Solihin, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com. Hari ini kita bertemu dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore menjadi satu di antara digital activity yang dipersembahkan tribunmedan.com untuk Tribuners yang kami sebarluaskan melalui media sosial kami, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami. Nah, Ngopi Sore edisi Jumat 8 Oktober 2021 hari ini menghadirkan tamu istimewa. Seperti Ngopi Sore sebelumnya, kita selalu mengupas sosok-sosok istimewa yang menginspirasi masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia. Nah, sudah bersama saya di studio Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Andes Baskami Ginting. Selamat sore Pak Bas. Selamat sore Pak Solihin. Saya panggil Pak Bas aja lah ya Pak. Siap, ya. Pak Bas, bagaimana sore ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tribuners, tema yang kita angkat sore ini juga sangat istimewa dan sangat menginspirasi, yakni dari jalan raya ke gedung wakil rakyat. Ini judul ini kita ambil berdasarkan pengalaman hidup Pak Bas. Ya. Pak Bas, banyak orang yang kemudian berhayal untuk berada di posisi Pak Bas hari ini. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Nah, Pak Bas bisa ceritakan sama Tribuners bagaimana kemudian Pak Bas kecil sampai bisa kemudian mendapat posisi orang nomor 1 di legislatif Sumatera Utara. Nah, Pak Bas waktu kecil asli Medan atau daerah mana, Pak Bas? Nah, terima kasih. Sebenarnya saya mulai lahir di Medan. Juga sekolah SD, SMP, SMA, dan seterusnya dari Medan. Cuman kuliah saya sempat di Jogja, tapi tidak selesai, kembali juga ke Medan. Awalnya sebenarnya ini saya dari kecil itu, bapak mendiang almarhum saya sudah pengusaha angkutan. Oke. Nah, pengusaha angkutan, tapi itulah angkutan ini kan naik turun. Setelah meninggal orang tua saya yang kembali mengambil alih ini usaha dengan yang lagi down lah. Itu umur berapa, Pak Bas? Saya waktu itu umur sekitar 19-20 tahun lah, atas 20 tahun. 19-20, berarti sudah selesai SMA ya? SMA sudah selesai. Nah, saya waktu mau kuliah sebentar, bapak meninggal, saya kembali, tidak meneruskan. Dan sekaligus saya waktu itu tidak tahu usaha apa. Jadi ada usaha itu yang angkutan yang lagi tidak begitu sehat. Saya mulai dari bawah. Saya juga ikut membawa angkot itu selama lebih 2 tahun. Perlahan-lahan maju usaha itu dengan angkutan yang kecil-kecil. Angkot namanya itu. Angkot ya Pak Bas ya? Angkot. Jadi itu awal mulanya waktu itu. Setelah itu agak makin besar sampai sekitar lebih kurang sekitar 16 unit lah. 16 unit? 600 unit. 600 unit? Iya, dengan 20 trayek di Medan. Tapi sekarang sudah mulai turun lagi karena ya? teknologi Grab sekarang ini kan sudah online sekarang di banyak. Jadi yang manual tuh berkurang sudah dia. Sudah mulai berkurang ya Pak? Berkurang. Lalu umur 21 tahun pernah mau kuliah di Jakarta, lalu memutuskan kembali lagi ke kampung untuk meneruskan usaha orang tua. Nah, Pak Bas sendiri berapa bersaudara, Pak Bas? 5 bersaudara. Pak Bas nomor? Paling kecil.
Jadi si bungsu lah ini yang kemudian Iya. menyelamatkan apa Iya, rintisan usaha orang Iya. tua. 2 tahun jadi supir angkot. Iya. Pak Bas. Iya. Pernah terpikir nggak Pak Bas waktu itu pengen jadi anggota dewan atau pengen menjadi politisi? Itu 2 tahun itu bagaimana kondisi Pak Bas? Saya tidak ada terbayang jadi politisi. Karena dulu pun pada waktu masa Orde Lama, Bapak almarhum dulu dia kan pengurus PNI. Oke. Dia salah satu bendahara PNI Sumatera Utara. Tapi dia tidak pernah legislatif. Hanya pengurus partai saja? Partai saja. Setelah ini lebur, difusi jadi PDI, Oke. Bapak almarhum tidak ikut lagi partai. Dia sebagai simpatisan saja. Simpatisan, dan seterusnya. Pada waktu tahun 87 itu, Mbak Mega tampil sebagai ketua PDI, kami anak-anaknya terpanggil untuk ikut bersama-sama dengan beliau. 97. 87. 87. Iya. Jadi kami terpanggil untuk bersama-sama membantu beliau. Tapi itu bayangan kami untuk legislatif tidak ada. Masuk partai dulu lah gitu. Ya, masuk gabung partai dulu. Jadi setelah itu saya ikut jadi salah satu ketua PDI Tanah Karo. PDI Tanah PDI Tanah Karo. Jadi peristiwa Mbak Mega di Jolimi, yang peristiwa Kongres di Medan, dengan Suryadi. Suryadi. Suryadi Ya. Jadi kami semua di luar. Jadi yang PD lama itu kami bikin PD Pro Mega. Oke. Dan Pak Bas ada di posisi saya dari pengurus Tanah Karo, gabung ke pengurus Sumatera Utara. Kami dirikan di Sumatera Utara dulu awalnya. Oke. Saya ikut di Sumatera Utara, salah satu pendiri PD Pro Mega dengan kawan-kawan yang lainnya. Itulah awal cikal bakalnya kita turun ke politik. Tahun 97, 96 itu kan pemilu kita nggak diikutkan. PDIP, ya belum masuk kan? Tidak diikutkan kita, karena Suryadi yang diikutkan, kita tidak diikutkan. Jadi akhirnya kita melawan secara konstitusi, kita main di hukum. Akhirnya kita adakan kongres di Bali, jadilah PD Perjuangan. Oke. Tahun 99 itulah mulainya pemilu, ya puji Tuhan kita menang. Pak Bas di pemilu itu ikut sebagai calon anggota dewan. 1999. 99. Itulah langsung saya ikut di provinsi calon anggota dewan. Itulah awalnya kami. Awal duduknya Pak Bas itu di 99. Tahun 99. Berarti bisa dibilang Pak Bas ini satu di antara pendiri lah ya, Pak Bas ya. Ya ikut pendiri lah, ikut pendiri partai. Sumatera ya. Iya, Sumatera Utara dulu kami digabungkan dulu kongres di Bali. Jadi kami semua siapkan seluruh pengurus 3 cabang sampai 3 provinsi. Kami bersama-sama berangkat naik bus, ada naik kapal laut. Dari Jakarta ke Bali, naik bus kami terus di Bali ngadakan kongres di Bali. Betul-betul. Bisa sampai ke Bali. Ya, di Bali waktu itu kami ngadakan kongres pertama PDI Perjuangan. Jadi waktu itu kita lihat ya namanya orang-orang yang terjolimi, orang-orang yang tidak punya kemampuan ikut bergabung. Jadi itu kan itulah saya rasakan bahwa yang biasanya itu cikal bakal PDI Perjuangan itu dari kampung cilik. Ya. Saya langsung ikut sebagai pelaku. Dan Pak Bas merasakan betul bagaimana perjuangan saat itu. Dengan gotong royong, makan dengan patung-patungan, kita tidur semua di tenda-tenda. Kita nggak tidur di hotel-hotel, orang kita nggak punya uang. Ya. Itu keadaan waktu awal PDI Perjuangan. Partai baru kan, Pak Bas? Partai baru. Sebenarnya partai lama, tapi terbentuk partai baru. Ya. Itu di 99 lalu Pak Bas masuk untuk legislatif provinsi pertama sekalinya. Di tahun-tahun itu kan tentu apa ya Pak Bas, ada kontraksi-kontraksi politik yang kemarin PDIP belum pernah masuk, sekarang menang di legislatif, duduk pula di situ anggotanya. Apa yang Pak Bas rasakan pada saat itu? Wah, itu sebenarnya tantangan apa sih yang paling Pak Bas ingat betul itu perjuangan pertama di legislatif membawa nama PDIP? Yang pertama waktu saya sangat terkejut, kita kan memilih anggota MPR usaha daerah. Oke. Kami pemenang pemilu, kami kalah loh, calon kami nggak ada yang termenang. Kami dirongrong dengan partai-partai kawan-kawan yang lain. Mereka bergabung untuk mengapakan kita. Jadi ada opsi tandingan gitu? Konspirasi. Ya, politik itu memang saya bilang tadi, politik kejam, tapi itulah politik adalah dinamisnya, cara kita untuk merangkul semua kekuatan. Hari ini kita berkawan, besok belum tentu ya, di politik.
Lalu di 99 mulailah menjadi anggota dewan. Usia pada saat itu, Pak Bas? Usia saya waktu itu sekitar 24, 25. Mudah sekali ya. Iya. Itu sudah menikah atau belum, Pak Bas? Sudah. Lalu bagaimana keluarga? Kan pasti keluarga, wah ini kan kadang ada juga yang keluarga yang jangan politik deh, jangan partai deh, menjadi pengusaha aja lah gitu. Ada nggak waktu itu? Bagaimana istri kemudian keluarga? Saya dulu pun tidak menyangka saya masuk politisi ya, tapi itu keluarga langsung dia membackup gitu. Dipikir ini suatu panggilan udah panggilan bahwasanya ya saya tidak menyangka politisi, saya menjadi politisi. Jadi saya belajar ke masyarakat itu bahwasanya ya berjuang itu memang harus dari politisi. Itu menurut pemikiran saya ya pada waktu itu. Itu sudah pakai dapil belum Pak Bas di 99 belum itu? Belum pakai dapil ya? Dapil cuma Medan ada dapil bagi-bagi dulu kan. Ada Medan, ada di Serdang, pakai apa juga dapil-dapil juga itu. Oke. Dulu bukan KPU, dulu kan Panitia Pemilihan Indonesia, PPI. PPI ya? Iya. 99. Tribuners banyak yang masih belum lahir mungkin. Jadi Pak Bas ini betul-betul politisi senior lah Pak Bas. Lalu kalau hari ini ada nggak politisi saat ini yang maksudnya punya track record sama seperti Pak Bas dalam berpartai, senior lah gitu kira-kira. Kalau di PDIP misalnya? Banyak. Masih banyak ya hari ini Pak Bas? Ya. Masih banyak senior kami yang senior saya pun yang tapi tidak aktif lagi, tapi dia masih ada, masih banyak kalau hal itu. 99, lalu sampai periode 2004. Pileg lagi. Pak Bas masuk lagi. Iya. Periode 2004, 2009. Itu periode kedua. Iya. Apa perbedaan dari periode pertama dan periode kedua yang pada saat itu Pak Bas rasakan? Kita makin mengetahui lah apa fungsi dari dulu kan kami tidak tahu fungsi dewan itu kan cuma 3. Tapi setelah itu kami belajar dalam itu baru tahu bahwasanya kita lah budgeting kita, bikin perda kita, istilah pengawasan kita semua. Baru kita tahu fungsi-fungsi dewan itu apa sebenarnya. Oke. Kalau kita pahami fungsi dewan itu apa, itu sangat indah loh, sangat baik sekali kalau kita pahami dalam tugas-tugas kita. Punya peran penting kita dalam sangat berbangsa penting. dan bernegara ini. Sangat penting. Di situ harus kita lihat bahwasanya apa hak rakyat itu yang harus kita wakili, kita harus bela mereka. Bukan tanda kutip bela yang jelek. Bela itu memang untuk kehidupan mereka, kehidupan kita. Kan sama dibilang Bung Karno dulu kan, penjajah yang kemerdekaan itu gampang kita ambil. Tapi setelah mempertahankan kemerdekaan itu yang sangat berat. Karena lawan kita adalah saudara kita sendiri. Ya. Kalau penjajah jelas ya. Jelas, itu musuh kita. Ini kita nggak tahu. Dari hidungnya aja udah kelihatan. Tembak langsung kan. Ini kalau sekarang kan sama. Mungkin orang yang ada di sebelah kita yang kemudian bisa menjadi musuh kita. 2000, periode kedua 2000 sampai 2004. 99 sampai 2004. 2004 sampai 2009. Lalu Pak Bas calon lagi? 2009 sampai 2014. 2014. Iya. Periode kedua. Iya. Periode ketiga? Saya off. Saya dulu calon wakil wali kota BJ. Oke. Karena waktu dulu boleh pilih calon legislatif atau calon kepala daerah. Pak Bas pilih untuk calon kepala daerah. Itu jadi ke BJ saya. Salah satu calon wakil wali kota, tapi tidak terpilih. Berarti Pak Bas 5 tahun kemudian masuk lagi, berkarya lagi di luar legislatif dan eksekutif, meneruskan usaha. Iya. Angkot itu masih Pak Bas pada saat itu? Sekarang masih ada. Tapi memang sekarang lagi sulit. Iya, lagi sulit. Ya istilahnya ada istilah itu hidup segan mati tak mau. Lalu coba di Binjai tidak berhasil. 5 tahun kemudian jadi pengusaha. Setelah itu masuk lagi di periode yang ketiga. Iya. Itu di 2009 ya, 2014. 2019. Iya. Sampailah sekarang ya, sekarang Pak Bas. Masih. Iya. Lalu dipercaya menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara.
2 periode sebelumnya anggota biasa? Anggota biasa. Bukan unsur pimpinan, Pak Bas? Ketua fraksi. Ketua fraksi. Iya. Oke. Ini kan unik nih Pak Bas, 3 kali. Mungkin kalau kemarin Pak Bas nggak ke Binjai, mungkin udah 3 periode kan? Iya. Bisa jadi ya, Pak Bas. Bisa. Orang banyak berpikir begini Pak Bas, ada yang terpilih periode ini, periode depan orang udah nggak mau. Pertanyaannya, gimana cara Pak Bas 2 periode bisa 10 tahun, lalu off periode, lalu terpilih lagi? Buat politisi-politisi muda, ini kan perlu nih. Apa sih yang Pak Bas lakukan kepada konstituen supaya mereka tetap, walaupun ada jeda, kan jedanya lumayan. Iya, Pak Bas, 5 tahun. 5 tahun. Iya. Lalu orang masih mau, ini Pak Bas nih, kita harus pilih lagi. Apa sih tipsnya Pak Bas yang patut dilakukan oleh politisi muda saat ini? Yang saya lihat sebenarnya, kita ini menyapa seseorang tuh jangan kita pada waktu kita perlu. Ini kalau mau dipilih, dekat-dekat, dekat-dekat, nanti giliran apa itu kan kita tidak mau lagi sama dia. Nolong pun nggak mau gitu. Dan kedua, saya lihat yang saya pikir, saya cermati gitu kawan-kawan kita yang sebelumnya tuh. Kalau kita menyapa dia pada waktu dia memang betul-betul kita butuhkan, itu kesan beliau sangat luar biasa loh. Oke. Contoh misalnya, anaknya mau sekolah, dia nggak punya uang, Kita bantu. kita bantu. Itu keingatan dia sangat luar biasa. Jangan hanya dia, istrinya, Akan dibawanya, anaknya, akan dibawanya. Dari kok menyangkut anak kita layani dia, itu istrinya berperan besar loh. Kalau istri itu jangan berbohong. Perempuan itu jangan berbohong. Mohon maaf ya, ketika saya bilang lelaki banyak berbohong, tidak. Kalau perempuan itu lebih malu berbohong. Iya. Apalagi kita sampai rumah tangga urus anaknya kita layani, dia sangat punya kesan yang sangat luar biasa. Contoh ini saya bilang tadi, saya reses, ya. Saya undang ibu-ibu yang saya berikan sembako sama dia. Saya undang bapak-bapak, saya kasih sembako sama dia. Sembako yang ibu-ibu ini sampai ke rumah. Bapak-bapak ini kadang-kadang bisa di mana-mana hilang. Kalau ibu-ibu betul-betul sampai ke rumah. Bahkan sampai dimasak gini ya Pak. Ya, semua keluarga menikmatinya. Dia kan bilang, ini kami dapatkan dari si Anu. Kasih bapak, kita kasih uang sampai di kedai kopi dia bikin teh manis, selesai. Sampai di rumah udah habis. Udah habis uangnya katanya. Itu satu di antara caranya bagaimana kita memenangkan hati masyarakat. Iya, pendekatan itu sebenarnya secara manusiawi dan sekarang kita berteman. Jangan pada saat kita perlu kita sapa dia, kita tidak perlu ya kita off. Nah, dia juga begitu dong. Lu kan perlu saya, bayar. Akhirnya jatuhlah pada politik uang. Politik uang. Dan itu adanya bukan politik uang. Cost politik itu ada, semua itu ada. Ya. Tapi bukan tujuan suara gitu, iya, bukan tujuan kita. Kan banyak yang praktis saja. Besok mau penusukan siram dulu. Kan. Itu lebih uangnya. Dia nggak punya uang gimana? Jadi akhirnya dia duduk di dewan itu udah jadi pengusaha dong. Mau ngembaliin modal nanti. Modal akhirnya. Dan itulah yang banyak yang terlena ya Pak Bas ya. Ya saya tidak menuduh situ, tapi begitulah kenyataannya, orang bisa melihat sendiri kan. Lalu apa Pak Bas? Tadi Pak Bas bilang ada idiom yang menyatakan politik itu kejam loh. Kalau menurut Pak Bas sendiri sejauh mana idiom itu? Apa betulkah memang politik itu kejam? Saya bilang bukan politik itu kejam, tapi itu politik dinamis. Oke. Dia seperti kita diuji, kita piawai atau kita ada seninya ya, Pak Bas? Strategi. Saya bilang begitu. Saya ingat waktu tahun 99. Ya, itu saya ingat sekali itu sampai terekam di pikiran saya. Anggota dewan masih 85. Sekarang kan udah 100. Siap. Ya. Kursi kita 30 loh. Sudah hampir 40%. 40%. Iya. Itu kami tidak dapat ketua DPRD. Digembosi ya? Digembosi. Di permainan. Tapi itu memang wajar bermain. Sampai kami minta ketua komisi mengemis kami. Begitulah dinamisnya politik tadi. Kau bilang kan kejam kan? Belum tentu kau banyak kursi kau bisa berkuasa. Kita main di lapangan. Orang lain bisa bersekutu, lalu itu tadi. Itu seninya ya? Seninya. Dari situlah kita berperan. Kita punya kemampuan nggak? Apa tujuan visi misi kita berpolitik ini? Kita bisa rangkul nggak kawan dalam itu?
Nah, jadi akhirnya kadang-kadang kita tidak lagi memikirkan partai A, partai B, partai C. Satu visi, satu misi kita bersama-sama dengan dia berjuang dalam. Itulah dinamisnya politik tadi. Kejam tadi coba kita pemenang kita bisa kalahkan, kan kejam loh. Kejam ya. Padahal kita yang menang. Kita menang. Kita yang ngatur. Iya. Nah. Tahun 99 Mbak Mega sebenarnya udah harus jadi presiden. Dia kasih presiden dia. Nah, dia hanya berwarna presiden. Tapi itulah politik kan. Jadi kita harus dinamis, kita harus mempunyai pertama kita visi misi harus sama dengan kawan-kawan kita, bisa satu arah kita. Ya. Lalu Pak Bas 3 periode. Tentu kalau sekarang punya dapil dong. Ya, dapil. Sejauh mana kemudian Pak Bas mengeksplor diri dengan kewenangan dan jabatan yang ada pada saat ini untuk kemudian mensejahterakan masyarakat di dapilnya Pak Bas sendiri. Pak Bas dapilnya Medan B. Medan B. Ya, mulai Tuntungan sampai ke Medan Barat. Petisah. Itu jumlah suara terakhir Pak Bas bisa ambil 22.000 lebih. 22.000. Kepentingan apa yang kemudian Pak Bas kasih untuk 22.000 ini minimal orang yang mendukung Pak Bas saat Pak Bas sudah berada di posisi ini? Apa yang Pak Bas kami kan tugas kami sekarang ini kan di balik reses karena di sosper. Oke. Ya, itu kan kami bagaimanapun kami mengunjungi masyarakat. Jadi saya lihat, saya kan tahu dapil saya mana suara-suara saya itu belum banyak. Tetapi saya sapa mereka. Ya kebetulan pula ada sedikit anggaran yang bisa kita apakan, kita kasih sembako untuk bantu masyarakat. Oke. Nah, ya minimal kita datangi dia, kita kunjungi dia apa keluhan mereka. Soal masalah sekolah, ya, masalah kesehatan, masalah jalan, kan banyak hal-hal seperti kadang-kadang kita lah penyambungnya kepada pemerintah, kepada eksekutif yang harus kita perjuangkan. Tapi yang paling banyak sebenarnya mereka dua ini antara pendidikan dengan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling banyak yang kita serap. Kalau infrastruktur itu umum sudah dia. Umum sudah dia. Jadi akhirnya kita pun kita tidak suarakan. Kalau memang kita suarakan, pemerintah juga merespon. Politisi daerah, ketua DPR, tentu punya akses PDI partai penguasa. Tentu punya akses ke nasional dong Pak Bas. Pak Bas hari ini menjadi mitra dari Pemprov Su. Ya. Mitranya Pak Gubernur Edi Rahmayadi. Upaya apa yang Pak Bas lakukan untuk membantu Pemprov Su supaya kita bisa dapat, kalau dibilangkan kadang ada dana pusat tuh bantulah untuk ngejolok dana pusat untuk turun ke daerah. Cemana Pak Bas hari ini membantu Pemprov dalam menyukseskan pemerintahan 5 tahun ini? Saya pikir sekarang ini kami saat lagi EP udah kami ketok, udah selesai perubahan ini, sekarang kami murni. Ya, anggaran untuk 2022. Ya. Ini sekarang kan namanya KUA PPAS ini kan lagi diajukan oleh pemerintah provinsi sama kami. Oke. Kami di Bangka lagi membahas. Ya. Kami akan diskusi pada pemerintah. Apa hal-hal yang sangat emergensi harus diperbaiki? Dan dua yang tadi Pak Bas serap di masyarakat, pendidikan dan kesehatan itu akan jadi prioritas nanti. Sebenarnya, cuman sekarang ini yang saya lihat, yang sangat berbahaya adalah narkoba. Oke. Sumatera Utara nomor 1, narkoba. Saya sudah bicara sebagai kepala BNN Sumatera Utara, apa langkah-langkah kita harus kita kurangi dulu hal ini. Oke. Karena kalau kita membangun persoalan luar biasa, kalau anak-anak kita kena narkoba, ini akan hancur ke depan, pembohongan. Nah, jadi ini sekarang banyak perampokan, banyak begal-begal. Ini akibat narkoba semua ini. Judi, udah semua di situ. Akhirnya apa? Prostitusi. Kita mencuri yang ada di rumah pun, anak-anaknya mencuri barang orang tuanya untuk narkoba. Jadi saya pikir kami Dewan akan menggebrak kepada provinsi, ya juga melalui BNN itu, apa langkah-langkah kita untuk pecahkan narkoba ini yang dari awal. Karena ini musuh sangat luar biasa. Kalau tadi namanya COVID ini kan, ini perlahan-lahan sekarang sudah masuk kita ke level 2. Ya. Syukur-syukur kita doakan ini bisa lah kita pakai masker, kita jaga segala macam, bisa tertanggulangi. Tapi kalau narkoba ini, saya akan mintakan kepada daerah, kita pusat, tolong dibangun gedung rehabilitasi untuk di Sumatera Utara. Jangan pemakai itu dipenjarakan, bahaya. Jangan silam loh, kita dipenjarakan yang memakai itu mengakibatkan dia terus memakai.
Nah, Pak Bas, kita jeda dulu sebentar. Iya. Nah, Tribuners, sebentar lagi kita akan membahas ini. Ini sangat penting sekali yang disampaikan Pak Bas, yaitu komitmen beliau untuk membantu pemerintah daerah dalam memberantas narkoba. Karena menurut Pak Bas tadi, narkoba lah ini pokok dari segala masalah. Iya. Kalau saya tangkap begitu. Betul. Ya, Pak Bas. Nah, Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Sore hari ini bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Andes Kami Ginting. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tribuners, kembali lagi di Studio 1 tribunmedan.com. Kita akan masih panjang berdiskusi dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Andes Kami Ginting. Pak Bas, tadi kita menyinggung soal narkoba. Kan ini satu di antara tugas legislatif juga kan, untuk bagaimana caranya ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, keamanan, sosial, dan politik. Betul. Nah, hari ini Pak Bas, Sumatera Utara, saya termasuk orang yang baru masuk ke Sumatera Utara, dan saya kaget sekali Pak Bas. Banyak kali preman di sini Pak Bas. Lalu tadi Pak Bas menyinggung terkait narkoba. Saya menyimak Pak Bas seakan-akan menyatakan narkoba inilah yang menjadi Awal cikal bakalnya. ya kejahatan turunan. Iya. Preman, judi, begal, prostitusi, perampokan. Ya. Kalau Pak Bas melihat sejauh ini, bagaimana kondisi Sumatera Utara terkait narkotika ini, Pak? Pertama kan kita sangat sedih sekali, kita selalu Putra Sumatera, Sumut ini kan nomor 1 pemakaian narkoba paling tertinggi Sumatera. Se-Indonesia. Ini kan kita sangat malu dan sangat sedih. Nah, kan kita nggak bisa terbuai dengan itu. Apa langkah-langkah harus kita buat? Kami pada waktu raker baru-baru ini, kami fokus. Dan sepakat kami seseorang fokus kami. Kami yang pertama ini kami minta anggaran APBD ini, ya, di luar pembangunan secara infrastruktur, kita mau narkoba ini betul-betul difokuskan. Kita akan ajak BNN, ya, kita angkat pemerintah daerah Sumatera Utara. Ayo, apa harus kita buat? Nah, contoh sekarang waktu baru kebakaran di bencana mana yang bakaran terakhir ini di Jawa, Lapas.
penghuninya 60% itu pemakai narkoba. Ya. Loh, kalau menurut pandangan saya, itu pemakai itu tidak perlu dihukum fisik. Dia harus direhab. Kalau secara fisik mereka dihukum, itu dalam sendiri pun tidak steril. Bisa juga dipengaruhi dengan mafia narkoba ini bermain juga di dalam. Artinya begini, Pak Bas, saya sempat membaca kemarin, Polri sendiri sudah ada seperti instruksi Kapolri terkait penanganan narkotika. Ada ambang batas, kalau saya tidak salah Pak Bas, ada ambang batas. Jadi kalau dia melebihi ambang batas, maka akan ada ditindak secara fisik dia. Dituntut di pengadilan, kemudian dihukum penjara. Tapi kalau di bawah ambang batas, katanya cukup tadi rehabilitasi. Sepertinya Pak Bas sepakat dengan cara ini? Sepakat. Supaya tadi jangan sampai orang-orang yang pemakai ini justru masuk ke penjara, berkumpul di sana gitu. Dan akhirnya mereka dapat lagi barang itu. Dan di penjara itu pun bukan berarti steril, nggak masuk barang itu. Masuk. Kita bukan nuduh mereka juga ada permen dalam, tapi kita lihat selama ini yang makin di dalam itu makin keluar makin berbahaya. Bahkan dia bisa mengendalikan dari dalam. Nah, itu tidak saya mulaikan. Semua sekarang mafia narkoba mengendalikan dari lapas. Nah, inilah jagonya mereka mafia ini semuanya. Bahkan lebih aman dia main dari dalam sana ya Pak. Itu tadi, sebilang tadi kan. Jadi akhirnya kita nggak mengerti lagi melihat bagaimana solusinya kan. Tapi sebenarnya yang paling penting sekarang ini, yang pemakai direhab beliau. Kok direhab itu kan bagaimana, kan udah steril. Tidak lagi menyentuh barang-barang yang haram ini. Dan sekian bulan kan ada perubahan pemikiran. Syukur-syukur mereka bertobat, dikasih namanya segi agama mereka dikasih masukan, lalu dibekali mungkin keahlian, dikasih modal, usaha misalnya Pak. Dikasih vitamin. Itulah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Sekarang yang penting dibangun dong tempat rehabilitasinya. Sumatera Utara sudah ada Pak Bas? Belum ada. Dan ini jadi fokusnya DPR. Yang ada swasta punya kan, swasta yang punya nggak ada. DPR Sumut akan fokus di sini. Kita akan tekan, kita minta pemerintah. Memang ini anggaran cukup besar, sangat besar sekali anggaran. Tapi kita bikin. Karena kita nomor satu, pemakai, kita bikin contoh nomor satu, kita bangun tempat rehabilitasi. Bagaimana caranya? Itulah nanti pemerintah dan nanti anggota dewan di Banggar bicarakan masalah ini. Dan DPRD Sumatera Utara siap untuk bermitra untuk ini? Kita komit untuk ini. Saya akan mintakan, karena waktu kami raker, ini bahan kami. Dan kami juga ada membicarakan masalah untuk desa, desa bersinar, desa namanya? Desa bersinar. Desa bersinar. Jadi desa itu sangat steril dengan narkoba. Kita libatkan Karang Taruna, semua kita libatkan tokoh-tokoh pemuda sana yang mau betul-betul dia komitmen untuk memberantas narkoba. Kemarin Pak ada Pak Kapolsek Jan Peter Napitupulu kalau tidak salah saya, beliau menggerebek kampung narkoba, dilempari batu Pak itu. Artinya apa ya? Sudah semakin berani. Sudah di luar pemikiran manusia itu. Narkoba lah yang mempengaruhi. Jadi keberanian, yang istilahnya, yang hal-hal yang ketakutan udah hilang. Yang kalau dia dalam kondisi normal mungkin dia tidak akan lakukan, tapi dalam pengaruh barang ini dia menjadi lebih ganas. Lebih ganas. Kayak mobil tadi dia gigi atlet udah cabut, tinggal gigi maju yang ada. Atlet udah nggak bisa lagi, dia udah cabut. Terus aja dia. Sana pun jurang dimasuki, nggak peduli dia. Yang penting saya maju aja. Dan inilah saya lihat saat sekarang ini. Yang paling mendesak di Sumatera Utara. Dan kedua yang lebih judi. Wah, itu lagi itu sangat luar biasa. Saya sudah lihat, saya lihat udah Polda pun sangat luar biasa ya memberantas judi ini. Tapi saya minta ini sebenarnya masyarakat harus mencegah, membantu aparat pemerintah, khususnya kepolisian, sama-sama judi ini harus dihilangkan. Kalau nggak juga rusak rumah tangga semua bikinnya. Berjudi, ada narkoba, ada judi, ada sama semua jadi. Sekarang kita ekonomi kita lagi amburadul ini kan, dengan COVID ini. Judi ini kan tidak mau tahu, narkoba tidak mau tahu. Penyakit yang paling gampang dan paling enak dikerjakan itu. Sekarang bagaimana caranya kita? Saya hanya berperan sebenarnya, saya mintakan kepada ibu-ibu rumah tangga. Dialah sebagai tonggak di rumah tangga itu seorang ibu-ibu. Dia mengontrol anaknya, ya bisa juga mengontrol suaminya yang dia berjudi. Ya misalnya gabung dong ibu-ibu perkampung itu. Grebek air buat judi itu, tapi jangan dirusak lah.
Bila perlu didesak kepada kepolisian ini. Nah, kalau ibu-ibu dan kerja gitu luar biasa pokoknya. Kalau ibu-ibu ngeri ya Pak ya. Ngeri, Kalau sampai Pak. turun dia Turun dia luar biasa juga. ada power emak-emak ya Pak. Iya. Jadi begini Pak Bas, ini kan kompleks Pak Bas. Iya. Kita kemarin saja Pak Kapolda sudah menindak 11 anggotanya yang terlibat narkoba Pak Bas. Betul. Pak Kapolda kita patut Tahu puji beliau iya. mengambil langkah tegas. Ada 11 anak buahnya yang coba-coba main narkoba, dia tangkap, dia amankan, separuh dijualnya Pak ke. Iya, yang di kembali. Iya. Iya. Dan kemarin Pak Kapolda sudah memastikan akan saya pecat itu 11 orang. Artinya komitmen dari penegak hukum sudah ada Pak. Ada. Tinggal kemudian sisi lain, upaya-upaya lain seperti tadi yang Pak Bas bilang, kita ayo bangun pusat Masyarakat rehabilitasi. juga harus membantu. Masyarakat harus membantu juga sama dengan nggak ada. Sekarang ini polisi kita tahu komitmennya sangat luar biasa. Ada juga oknum-oknum yang bermain. Ya. Nah, jadi oknum yang bermain ini yang harus kita berantas. Nah, kita juga harus menjaga mereka. Ya kita laporkan kepada pemiliknya, sama Kapolri, sama Kapolda, supaya mereka ditindak orang ini, dipecat dan dihukum. Kalau saya lebih luar biasa. Sebenarnya yang namanya pengedar narkoba ini, yang sebagai apa ini? Jangan kayak tembak mati kenapa banyak. Ya udah selesai kok. Karena dia sudah dampak buruknya itu iya, gede mengorbankan ya, orang kan luar biasa itu. Ya. Sampai kayak narkoba, bisa judi ya Pak ya. Atau yang begal itu luar biasa loh, begal itu. Begal itu kadang-kadang membunuh orang itu bukan barangnya diambil, fisiknya pun dihabisinya. ya. Kenapa pengaruh tadi itu? Karena otaknya udah nggak benar. Udah nggak benar lagi. Jadi yang akar sumbernya itu yang harus kita berantas. Nanti akhirnya yang semuanya yang udah tinggal enak, tinggal gampang kita kerjakannya. Ya. Nah, kemarin sempat raker berarti Pak Bas. Iya. Itu melibatkan siapa saja Pak Bas? pada raker itu? Seluruh anggota dewan. Anggota dewan, kepolisian, BNN. Kita hanya minta masukan dari beliau. Internal ya? Internal kita. Jadi apa program kerja kita untuk tahun 2022, kita bicarakan yang mana paling penting. Apakah mungkin ke depan dirancang rapat bersama misalnya Pak Bas dengan stakeholder? Harus. Pemprov Sum. Itu di komisi nanti. Oke. Sekarang komisi 1 atau komisi A itu kan Komisi dia A, bidang hukum pemerintahan ya. hukum. Kita kan undang nanti BNN. Bila perlu kita undang juga BIN. Badan Intelijen Negara kan, dia kan juga punya sumber informasi. Jadi semua itu bisa kita apakan. Kita satukan semuanya. Ayo kita bikin satu keputusan apa yang mau kita buat. Langkah-langkah apa dikerjakan. Ya. Nah, lalu kan kita 2 tahun ini merasa betul kontraksi perekonomian kita, Pak Bas. Hantaman COVID-19 ini kan mempengaruhi kebiasaan kita mungkin Pak Bas, yang dulunya kita bisa santai saja tanpa pakai masker, hari ini agak sesak-sesak sedikit kita sambil berbicara menggunakan masker Pak Bas. Lalu Pak Bas melihat sekarang Medan sepertinya sudah level 2. Level 2. Di beberapa daerah mungkin tadi Pak Kapolres Samosir menyatakan kami sedang kejar ke level 1 dengan kemudian menggencarkan vaksinasi. Iya. Nah, kalau Pak Bas melihat hari ini secara perekonomian bagaimana kondisi Sumatera Utara hari ini, Pak? Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Saya kan baru pulang dari Taput, ada ulang tahun Taput kemarin dengan staf saya dan juga kami sedempuan, ada acara Sinoda Angkola yang saya lihat ekonomi daerah itu sudah mulai bangkit. Oke. Ya. PKPM itu sudah agak hilang. Sudah banyak sekarang namanya warung-warung di pinggir jalan sudah hidup. Sampai ke malam. Yang kemarin tutup. Dia sudah menapas lah ekonomi rakyat itu saya lihat. Nah, inilah sebenarnya ya yang selama ini kita maki-maki pemerintah dengan PKPM dengan apa segala macam, tapi kan bukan hasil. Rupanya ini loh hasilnya. Ini hasilnya. Nah, jadi sebenarnya kami sebagai rakyat menghimbau pada masyarakat, ya memang kita mengandung resiko kalau kita harus kita harus berkorban. Tapi hasil sekarang ini kan boleh kita rasakan. Sampai di Medan saya lihat, saya jam 11 malam, udah mulai buka kedai-kedai kopi tengah malam. Udah boleh buka satu persatu. Memang tidak terlalu banyak sekarang penghuninya, dulu. Tapi saya yakin berangsur-angsur ini akan kembali. Ya, artinya sudah mulai aktif kembali. Iya. Perekonomian kita. Iya. Kalau ekonomi rakyat ini yang warung-warung kedai kopi semua laku ini kan kehidupan masyarakat sudah mulai bangkit dia. Jadi kalau ada dibeli, ada dijual, uang ini kan beredar. Ya selama ini yang nganggur di rumah,
mau ngapain pun nggak bisa kan. Nah, Lalu kan satu di antara caranya adalah mempercepat proses vaksinasi, ya, Pak Bas. Hari ini TNI Polri kan sudah dilibatkan langsung oleh terus. Pak RI1 untuk terus mendistribusikan dan mengawal proses vaksinasi. Vaksinasi. Kalau Pak Bas melihat di Sumatera Utara, progres vaksinasi kita bagaimana, Pak Bas? Saya ikuti terus vaksinasi ini sampai berkali-kali Kapolri kemari, Panglima TNI kemari, sangat luar biasa lah ya. Cuman saya tekankan juga kepada Pak Gubernur supaya diberitakan kepada wali kota, bupati, setiap puskesmas supaya menerima vaksinasi. Oke. Nah, karena itu langsung ke masyarakat. Ya namanya TNI, Polri, BIN, silakan buat semuanya. Kejaksaan, ormas-ormas semua buat. Itu kan mengejar semua itu. Ya. Nah, tapi jangan lupakan puskesmas ini inilah pusatnya yang harusnya melayani gitu. Ya, puskesmas ini penuhilah vaksinnya mereka. Jangan ada kekosongan. Saya yakin ini akan terkejar, cepat akan selesai. Karena mereka paling siap. Ya. Nah, biarpun mereka 100 orang per hari, tapi mereka paling siap. Mereka punya orang-orang yang bekerja untuk itu. Oke. Nah Pak Bas, kemarin kita juga jadikan headline di Tribun Medan, edisi print kita, koran, terkait Medan yang sudah akan memulai di Senin ini, Pak Bas, akan tatap muka. Sekolah tatap muka. Nah mungkin ini tatap muka pertama yang tidak sembunyi-sembunyi. Memang ada beberapa sekolah yang sembunyi-sembunyi, Pak Bas. Jadi siswa nggak dipakein baju sekolah, pakai baju biasa, tapi sekolah mereka. Mungkin itu juga kekhawatiran orang tua, kekhawatiran guru bahwa anak-anak mungkin nggak bisa. Di Senin kita akan mulai secara resmi, Pak Bas. Mungkin Pak Bas punya catatan untuk sekolah, untuk dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi, supaya PTM ini tidak menjadi pemicu untuk gelombang ketiga justru di Kluster baru Utara. Ya. Jadi pertama-tama saya mintakan kepada Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, semua yang namanya guru, pengajar, dan murid harus divaksin. Itu awal dulu. Yang kedua, pengawasan, jangan dulu sampai 100% untuk sekolah. Cukup 30 atau 40%. Oke. Kita lihat dulu sebulan 2 bulan ini. Ada nggak dia istilahnya kluster baru? Oke. Berarti perlu evaluasi ya Pak Bas ya? Itu harus. Jadi semua orang tua juga pun, ya keluar anak dari sekolah itu tanggung jawab orang tua. Jangan sampai kemana-mana lagi jangan dia. lepas dulu. Ya. Biarlah capek sedikit, tapi nanti ini kan proses. 2-3 bulan kemudian kan nanti kalau perkembangan sangat bagus, saya pikir udah kita kembali seperti normal kan. Tapi kalau masker, ya menurut saya sampai hari ini janganlah dilepaskan. Jadi ibaratkan suami itu inilah istrinya. Iya. Sampai di kamar nanti buka maskernya. Jangan pula di mobil pakai masker, bahaya kita. Nanti naik tanduk itu kemarin nanti kan. Jadi setelah kita buka, lakukan evaluasi. Evaluasi dan jangan juga masuk nanti langsung. Wah jangan, itu berbahaya kita nanti. Kalau tiba-tiba kluster baru, udah kita semua saling menyalahi. Ya. Salah. Enggak, jadi sekarang ini ada tahapannya. Masuk 30%. Kita lihat anak sekolah juga cuci tangan, pakai masker. Protokolnya Pak. Protokol kesehatan harus ikutan. Tahapan nanti kan 2 bulan kemudian bagaimana perkembangannya. Makin membaik. Apa perlu diturunkan? Boleh masuk 50%. Kita masukkan 50%. Ada step-step. Ada stepnya. Tapi semua harus divaksin. Pengalaman saya, kawan si anggota dewan yang kena COVID, rupanya gara-gara tidak divaksin kena COVID ya. Karena dia tidak vaksin. Tidak vaksin. Nah kan ini masyarakat biasa, bolehlah kita katakan pro dan kontra. Di legislatif saja orang masih ada yang nggak mau divaksin. Ada. Tapi dia sekarang merasakan kan. Dia bilang sama saya, Pak Ketua, saya memang udah boleh sembuh, tapi rupanya saya nggak vaksin. 2 bulan saya nggak sembuh Ketua katanya. Saya kena seminggu selesai. Artinya vaksinasi itu akan membantu tubuh kita mengenali si musuh kan begitu. Bagi menurut saya, yang sudah saya rasakan. Bukan arti kata saya divaksin langsung otomatis tidak kena juga. Tapi dari tubuh saya sudah makin kuat. Kena, tapi dampaknya tidak besar. Tidak besar. Berbeda mereka yang tidak mau vaksin lalu terkena. Karena saya kan setiap hari komunikasi sama orang kan cukup tinggi. Ya. Tidak bisa saya elakkan kan. Nanti kok saya elakkan saya bilang sombong. Weh, wakil rakyat baru gitu ya, lu sombong banget lu katanya. Karena susah kita menjawabnya. Saya kena waktu itu. Seminggu saya selesai. Sudah negatif. Negatif. Ada kawan saya tidak suntik. Itu Pak Bas sudah vaksin kedua? Udah kedua. Sudah kedua kena? Iya.
seminggu saja ya Pak Bas? Iya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Iya, kawan saya 2 bulan belum sembuh sekarang dia. Kok bisa gitu, saya bilang, saya nggak vaksin ketua, katanya. Udahlah. Nah, artinya Tribuners, inilah pentingnya kemudian Tribuners untuk ikut vaksinasi. Ya. Vaksinasi COVID-19. Bukan kemudian vaksinasi ini membahayakan. justru tidak pakai berbahaya sama kita. Nah, Tribuners, saya harus ingatkan Tribuners untuk terus menyimak informasi terkini kami yang kami sajikan melalui berbagai platform berita kami, harian Tribun Medan yang terbit setiap hari. Kemudian ada tribunmedan.com yang bisa diakses melalui website. Kemudian kami juga distribusikan informasi-informasi terkini terkait Medan dan Sumatera Utara melalui sosial media kami. Ada Tribun Facebook Tribun Medan, kemudian Instagram Tribun Medan, TikTok Tribun Medan, dan YouTube Tribun Medan. Sebelum kita menutup sesi terakhir bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Andus Baskami Ginting, Pak Bas, apa imbauan dan masukan Pak Bas kepada masyarakat kita terkait tadi satu penanganan narkoba dan kedua terkait vaksinasi, Pak Bas? Ya. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita, Pak Bas? Pertama-tama saya bermohon kepada kita seluruh masyarakat, narkoba itu adalah musuh kita bersama. Ya, jangan kita seolah-olah kita anggap Polri sebagai ujung tombak. Betul ujung tombak Polri, tapi kita semua harus berperan ya untuk sama-sama berantas. Ini musuh terbesar kita. COVID ini akan selesai. Narkoba dari tahun ke tahun tidak selesai. Dan mohon maaf, kita nomor 1 Sumatera Utara. Kita malu dan kita kecewa. Kita harapkan ini akan kita sama-sama punya komitmen, akan kita berantas narkoba sampai seakar-akarnya. Yang kedua, soal vaksin. Saya pengalaman diri saya sendiri. 2 kali kita vaksin, kita juga bisa kena loh. Dalam hal ini, bukan nanti kata kita sudah vaksin bebas kemana aja gitu ya Pak Bas. Tetapi saya yang sangat tinggi, saya punya kapasitas interaksi dengan orang. Seminggu saya selesai, saya kembali bisa sehat kembali. Ada kawan saya tidak divaksin, 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang 2 bulan lebih tidak sembuh-sembuh. Saya tanya kalau begitu, memang saya nggak divaksin ketua, katanya. Harapan saya semua sama-sama kita divaksin untuk menjaga supaya kita punya imun kuat. Tapi masker yang paling penting harus kita lengketkan, kita pakai untuk menjaganya. Itulah harapan saya pada masyarakat Sumatera Utara dari Tribun Medan. Pak Bas, terima kasih sudah hadir di acara Ngopi Sore kita hari. Semoga Tribun jaya terus. Makasih Pak Bas, apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Amin. Tribuners, terima kasih sudah bergabung di Ngopi Sore. Kita akan bertemu di Ngopi Sore berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita lebih cepat selesai dari COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.